Ini bulan Sya'ban ya Bu. Di bulan Sya'ban ini segala kebaikan kita dilipat gandakan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan saja, maka baginya akan mendapatkan 10 kali lipat balasan. Ini pada bulan-bulan kemarin, bulan-bulan biasanya. Wa fi Rajab bisab'in. Adapun pada bulan Rajab kemarin juga akan dilipat gandakan pahalanya, bukan lagi 10 tapi 70 kali lipat. Wa fi Sya'bana bisab'i mi'ah. Dan pada bulan Sya'ban ini, bulan ruah sekarang, dilipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Wa fi Ramadhana bi alfi. Pada bulan suci Ramadan yang akan datang, pahalanya menjadi 1000 kali lipat. Nah, sekarang kita di bulan Sya'ban atau bulan ruah. Segala kebaikan kita di bulan ini dilipat gandakan 700 kali lipatnya. Dan di bulan ini ada peristiwa besar, namanya peristiwa nisfu Sya'ban. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ada 5 malam di mana doa kita diijabah. Kapan saja itu? 1. Malam pertama bulan Rajab. 2. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian 3. Malam Jumat. 4. Malam Idul Fitri. 5. Malam Idul Adha. Kita ulang lagi, diurutkan saja. Pertama malam Jumat ya, buat aja malam Jumat pertama. Yang kedua malam pertengahan, malam pertama bulan Rajab, udah lewat. Yang ketiga malam pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang keempat malam Idul Fitri. Yang kelima malam Idul Adha. Ini dari Imam Syafi'i. Nah, di masa terdekat nanti malam Jumat. Jadi Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang sangat dekat lagi juga adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah hari ini tanggal 14 Sya'ban. Malamnya itu malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Maka dianjurkan tanggal 14 Sya'ban dianjurkan puasa, malamnya kita dianjurkan menghidupkan malam. Keterangannya antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sya'ban niscaya melihat hamba-hambanya yang ada di bumi, memperhatikan hamba-hambanya yang ada di bumi pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Dan pada malam itu Allah akan mengampuni dosa-dosa semua makhluknya, terutama semua umat manusia, illa li musyrikin, kecuali dosa orang musyrik, au musyahin, dan kecuali dosa orang yang masih bermusuhan. Jadi keutamaan malam nisfu Sya'ban itu semua dosa diampuni, semua dosa manusia diampuni. Hadisnya hadis sahih ini Bu, tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1390 dan disahihkan dalam kitab As-Sahihah nomor hadis 1144.
Jadi kalau bikin amaliyah nisfu Sa'ban, nggak usah takut didoib-doibin orang, nggak usah takut dibid'ah-bid'ahkan orang. Karena ibu-ibu ini ngajinya sudah bersanad, sanadnya ke saya. Jadi bukan lagi ngaji di internet. Jadi kalau ibu-ibu takut salah, nanti di akhirat ditanya, kata Allah, ngapa kamu pakai nisfu Sa'ban? Ya kan kami ikut guru, ya Allah. Guru kamu siapa? Suparman. Aman, Bu. Ibu-ibu aman. Inilah gunanya talaki, ya. Kita bertemu di sini ngaji tiap hari Rabu ini. Karena bersanad, aman sudahan. Jadi enggak kita bikin-bikin sendiri, enggak nyomot-nyomot sendiri di internet. Bukan begitu. Jelas ini hadisnya sahih. Nah, yang diampuni dosanya semua makhluk kecuali dosa orang musyrik dan dosa orang yang bermusuhan. Jadi ada catatan dia. Enggak semua orang bisa diampuni dosa-dosanya. Nah, sebelum saya membahas catatan ujungnya itu, lantas apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keutamaan malam nisfu Sa'ban? Jadi yang dianjurkan faqumu lailaha. Nabi perintahkan agar mendirikan sholat pada malam itu. Sholatnya terserah ibu-ibu. Sholat taubat bagus, sholat tahajud silahkan, sholat tasbih silahkan. Yang paling sering dikerjakan santri kalau di pondok ya sholat tasbih, Bu. Karena kan setidak-tidaknya setahun sekali. Sholat tasbih itu fafi kulli yaumin marratan faf'al. Kalau sanggup sehari sekali kerjakan. Kalau enggak sanggup fafi kulli jumu'atin. Kalau enggak sanggup tiap hari, setiap sejumat sekali, sepekan sekali. Kalau enggak sanggup juga fafi kulli syahrin, tiap bulan sekali. Kalau enggak sanggup juga setahun sekali, fafi kulli sanatin marratan, setahun sekali. Nah, kalau setahun sekali yang lebih afdal malam nisfu Sa'ban. Kalau enggak sanggup juga sholat tasbih setahun sekali, fa fi umrika marratan. Setidak-tidaknya kerjakanlah seumur hidupmu sekali. Ibu-ibu pernah sholat tasbih? Udah pernah? Nah, kayaknya sih masuk surga semua ibu-ibu nih. Iya, Bu, kalau sudah pernah sholat tasbih itu ya diampuni 10 perkara dosa. Awaluhu wa akhiruhu, dosa yang awal, dosa yang akhir. Kemudian saghirahu wa kabirahu, dosa yang kecil, dosa yang gede. Qadimahu wa hadithahu, dosa yang lampau, dosa yang baru-baru. Khata'ahu wa amduhu, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, sengaja atau tak sengaja. Kemudian apalagi sirrahu wa alaniyatahu. Yang ke-9 dosa yang tersembunyi dan dosa yang terang-terangan. 10 perkara dosa ini dihapuskan semua. Cuman satu kok, Bu, yang membatalkannya. Sombong saja. Kalau sombong nggak bisa masuk surga. Sombong merasa paling suci, nggak boleh. Sombong itu bukan hanya di hati tapi di lisan juga. Hati-hati sama sombong. Karena sombong itu walaupun cuma omongan menghapus segalanya. Merasa paling baik dari orang lain menghapus semua amal. Takabur dengan orang menghapus segala amal. Makanya saya miris ada berita Crazy Rich. Crazy Rich itu apa, Bu? Kaya raya sangat kali ya bahasa kitanya ya. Gila kayanya sudah sampai ke tingkat gila kaya, sangat kaya. Dia sesumbarnya apa? Saking kayanya dia, apa kata dia? Tuhan saja tidak bisa memiskinkan saya. Kata dia. Iya kan? Akhirnya apa? Sekarang ditangkap polisi kan? Kasus penipuan dan perjudian. Apa kata Pak polisi? Orang ini akan dimiskinkan, semua hartanya akan disita. Makanya hati-hati sama cangkem satu ini nih. Karena Allah belum tentu marah, Bu, dengan perbuatan kita. Tapi Allah mungkin cepat betul marah gara-gara omongan kita. Dulu ada cewek cantik dilamar. Yang ngelamar ini orang dekat dia. Orang ini sudah sering nolong dia ya, Bu. Sudah sering nolong dia. Ya wajar nama laki-laki nolong cewek. Ada udang di belek bakwan lah ya. Ada simpatik gitu kan. Ditolong. Begitu sudah lulus kuliah dilamar.
Begitu ngelamar, Bu, apa kata si cewek? Jangankan elo, malaikat aja ngelamar gua nggak terima, gua tolak, kata dia. Jangankan kamu, malaikat aja saya tolak kalau ngelamar. Bener, Bu. Besoknya dilamar malaikat. Yang ngelamar malaikat Israel. Ya mati akhirnya dia. Hati-hati sama cangkem nih. Kayak kapal Titanic. Ngapa tenggelam? Apa karena di sana banyak judi? Kapal yang lain banyak orang judi kok. Jangankan kapal pesiar, Bu, kapal peri aja ada orang main judi kok. Apa di sana karena banyak minuman keras? Di kapal yang lain banyak minuman keras. Apa karena di sana banyak orang zina? Di kapal yang lain, pesiar yang lain banyak orang zina. Tapi mengapa tenggelam? Ya gara-gara omongan. Apa kata Insinyur Thomas Anders? Ini kapal, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Ya udah kita jajal, kata Allah. Umburin betul ke gunung es, tenggelam kan? Nah, hati-hati sama lisan. Jadi kita ini kalau nggak sombong, nggak takabur, kalau kita ini bijaksana, amal-amal yang kecil itu bisa, yang orang anggap sepele, bisa menyelamatkan kita semua. Termasuk tadi sholat tasbih. Bisa tiap hari, kerjakan tiap hari. Bisa pekanan-pekanan, bisa bulanan-bulanan, bisanya tahunan-tahunan. Pas malam nisfu Sya'ban yang paling bagus itu. Karena semua dosa diampuni di malam itu. Nggak bisa ya seumur hidup sekali. Fa bi umrika maratan. Seumur hidupmu kerjakanlah sekali saja, jadilah salat tasbih tersebut. Nah, jadi hidupkan malam amalan pada malam nisfu Sya'ban. Dan berpuasa pada siang harinya. Puasa tepatnya itu sebelum, kayak kita malam Jumat nih. Puasa yang disunahkan bukan hari Jumatnya, Bu, tapi hari Kemisnya. Sebelum Jumat. Sama kayak nisfu Sya'ban. Puasa yang disunahkan itu bukan besoknya, tapi sebelumnya. Kalau kita amaliyahnya di malam nisfu Sya'ban, maka puasanya di hari sebelumnya, tanggal 14 Sya'ban. Tapi kalau ingin afdol betul ya, Bu, ambil aja 3 hari, Ayyamul Bid. Puasa hari mutih sekalian. 13, 14, 15. Atau seandainya tanggal 14 halangan, ya puasanya tanggal 15, nggak apa-apa. Jadi dia masih sempurna juga. Ustadz, saya nggak sempat puasa tanggal 14, sempatnya tanggal 15 Sya'ban. Ya sudah, tanggal 15 Sya'ban puasanya. Maka ada keterangan hadisnya sahih. Nabi bertanya kepada Imran bin Husain. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasul bersabda, qala lahu, berkata kepadanya, asumta min surori Sya'ban Imran, kemarin kamu pas pertengahan bulan Sya'ban puasa enggak? Nabi nanya sama Imran. Jawab Imran, la ya Rasul, saya enggak sempat puasa pertengahan bulan Sya'ban kemarin ya Rasul. Faida aftarta fasum yaumain, kalau engkau enggak puasa di pertengahan bulan Sya'ban, berarti kan itu sudah ke akhir Sya'ban kan? Kalau engkau tak puasa di pertengahan bulan Sya'ban, boleh kamu puasa sekarang. Fasum yaumain, puasalah 2 hari. Jadi seandainya pas pertengahan nisfu Sya'ban ibu-ibu sedang datang bulan atau sedang tidak bisa berpuasa, enggak apa-apa milih di bagian akhir bulan Sya'ban. Tapi sebaiknya kerjakan 2 hari sebagai pengganti tidak puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Hadis ini sahih, tercantum dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, sahih muttafaqun alaih. Tentang puasa dan amaliyah nisfu Sya'ban. Baik.